Ya. Selamat. Ayo. Sama-sama senang lah ini semua. Ya, makasih ya. Mana Pak? Apa nih? Ya. Ayo, mantap. Iya, betul Labu. Betul Labu. Ya. Pak Wakil mana tuh? Ini alumni store semua nih Bang ya? Bagi kita saat ini, Pak Bupati dan Wakil Bupati hadir bersama kita untuk kehadiran kedua kali. Pertama, masa perjuangan. Setelah perjuangan selesai dan menang atas restu daripada Tuhan, maka hari ini bagian daripada syukuran daripada perjuangan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang sudah hadir untuk yang kedua kali. Sebagian besar Pak Bupati yang hadir waktu masa perjuangan ini hadir setengah, separuh. Lainnya ini tokoh-tokoh UKM yang hari ini untuk hadir memberikan nanti masukan apa visi-misi ke depan yang harus kita perjuangkan. Tapi sebaiknya kita makan dulu hasil koki dari UMKM. Tepuk tangan. Ya, silakan. Perhobas silakan menghidangkan dengan Dari galak dari sekitar. Karena kami tahu mungkin ibu-ibunya suka juga rujak dan es krim. Kenyangnya cuma kali sini. Memang sudah dibikin ke ini mejanya masing-masing, Pak. Iya. Iya. Abang. Banyak duit tapi public speakingnya sedikit Pak, jadi nggak bisa ngomong ke depannya. Soal lagi oh iya Pak. Ya, sekali lagi terima kasih dan tadi sudah menikmati hidangan yang sudah disediakan ala kadarnya dari rumah makan One Man Lubuk Pakam ya. Gimana Pak? Enak Pak? Ownernya mana? Ownernya mana ini kameranya? Oh iya, terima kasih. Mana ownernya? Iya, itu ownernya. Oh, es krimnya ada lagi, es krim legend. Oke ya, dari saya ya mewakili Kang Acu dan kawan-kawan, sekali lagi terima kasih Pak ya sudah datang hari ini dan kembali ke Studio 1 bersama rekan saya Ruben Onsu. Salah. Ada coklat, ada Pak siapa Pak? Lupa saya. Pak Simbolon. Oke Pak. Oke, terima kasih Ruben, ternyata Ruben Terigan. Ya, samanya dengan Pak Long juga, Pak Wakil. Sama-sama wakilnya kita, Bapak dilantik bulan 3, aku tak pernah dilantik. Baik, terima kasih Ibu Bupati sama Wakil Ibu sudah hadir di tempat ini. Barangkali nggak jauh-jauh yang hadir di sini. Oh, rujak Pak Mindo, rujak udah masuk ya, es krim Pak Mindo ya.
kita ini belum dititip. Mungkin secara tidak langsung kalau ada nanti acara, mungkin rujak sudah dipesan dari kelompok UMKM Pakam. Nah, pesanan diterima partai besar dan kecil. Jadi baik, terpuji, terima kasih untuk hari ini kedua kali pertemuan kita. Nanti barangkali setelah dilantik pertemuan ketiga kali Pak Bupati sama Wakil. Barangkali sebelum dilantik dari yang hadir ini yang disebut nama-namanya nanti akan memberikan masukan sebelum Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita dilantik, bagaimana mempercepat roda perekonomian di Lubuk Pakam ini secara khusus terhadap UMKM. Barangkali itu yang ada masukan. Langsung saja ini kepada siapa dulu? Tadi dari Audikom udah, dari Pak Manedi Bindo. Iya. Sebelum Bupati dan Wakil Bupati kita dilantik kemungkinan Maret, kita kasih masukan bagaimana percepatan roda daripada UMKM. Pak Bindo, Siaan, Las Vegas. Ya, terima kasih kepada Pak Sugulun. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati terpilih kita, Bapak Haji Asriuddin Tambunan dengan Ibu, dan kepada Bapak Wakil Bupati Bapak Blom Suwondo beserta Ibu dan rombongannya yang telah meringankan langkah untuk datang ke tempat ini dalam rangka untuk syukuran, karena dengan senang hatinya kita telah menang dukungan kita yang selama ini kita dambakan untuk memimpin Deli Serdang 1. Terima kasih juga kami ucapkan buat Bapak Acu, Audikom, dan teman-teman kita dari etnis Tionghoa yang sudah memberikan dukungan penuh selama ini terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk memimpin Deli Serdang 1. Jadi Pak, besar harapan kami kepada Bapak dan Bapak Bupati dan Bapak Wakil untuk bagaimana Deli Serdang ini bisa lebih baik dan lebih maju ke depannya, khususnya Lubuk Pakam yang sebagai ibu kota kabupaten Deli Serdang, yang mana masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi bersama-sama. Karena kalaupun pemerintahnya mempunyai visi misi untuk kota Lubuk Pakam khususnya dan Deli Serdang umumnya, tapi kalau masyarakatnya tidak mendukung, percuma. Jadi harus ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat, yang mana saya rasa program-program daripada Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita ini adalah yang terbaik untuk kita sebagai masyarakat Deli Serdang mendukung penuh terhadap program-program tersebut. Jadi Pak Bupati dan Bapak Wakil, besar harapan kami agar hal-hal tersebut bisa terwujud demi untuk Deli Serdang ini lebih baik dan lebih maju ke depannya. Seperti dulu ada juga yang digaungkan oleh almarhum Bupati kita, Bapak almarhum Amri Tambunan, ada dulu digaungkan, kalau nggak salah saya, GDSM ya Pak ya, Gerakan Deli Serdang Membangun, dan itu sudah kita rasakan kemarin, dan mudah-mudahan ini adalah penerus beliau, yang mana saya lihat beliau ini bisa lebih canggih lagi dari yang sebelumnya. Itu kalau yang kami lihat ya. Nah, karena saya lihat Bapak ini sama Pak Wakil jiwa nasionalnya tinggi. Tinggi. Jadi merangkul, kalau saya lihat merangkul seluruh etnis.
ketika saya diam-diam ngintip di di kuil Hindu ya kemarin nengok Pak Lom ya. Lom yang lucu juga Pak Lom ini goyangin, saya mikir gitu kan. Jadi saya lihat berarti ini jiwa nasionalnya tinggi. Demikian juga dengan Pak Bupati, dia lebih merangkul seluruh etnis. Jadi memang besar harapan kami Pak untuk hal ini bisa terwujud ke depannya. Jadi satu, saya pernah dan sekarang pun masih ketua sih, cuman masih vakum karena pihak kecamatan tidak menganggap kami sebagai mitra. Yang mana dulu ketika Bapak Camatnya Pak Kurnia Bolunis Niaga yang sekarang sudah Kadis Damkar ya. Nah, saya sama beliau satu frekuensi sehingga kami waktu itu bergerak bersama-sama. Beliau minta supaya saya pegang ketua paguyuban dalam keterlibatan Pakam, yang mana beliau menginginkan supaya salah satu program daripada pemerintah itu adalah menjaga supaya kota itu bisa kelihatan bersih, dan itu sudah kita terapkan. Yang mana kita sebagai wadah paguyuban kemarin itu kami adakan becak sampah yang kami beli dari hasil iuran para pedagang, yang tujuannya becak sampah itu setiap jam 12. Oh ya, dari Bapak Joni ya. Nah, dari Bapak Joni ya, becaknya. Ya. Pengadaan becak. Nah, Bapak Joni ini pengadaan becaknya waktu itu ya. Nah, jadi ketika itu kami selidiki kenapa sampah di Kota Lubuk Pakam itu berserakan, sampahnya itu berserakan. Jadi kita ketemu sama kawan-kawan para pedagang, ternyata ketika para pedagang pulang setelah selesai berjualan, sebenarnya sampah sudah dimasukkan ke dalam kantong sampah untuk supaya bisa dikumpulkan oleh petugas sampah. Ternyata setelah pedagang pulang, kantong sampah itu mereka cari material-material yang bernilai, mempunyai nilai ekonomis, dan setelah mereka ambil itu mereka tidak kumpulkan kembali sehingga sampah itu berserakan. Jadi setelah kami dapat apa penyebabnya, tengah malam jam 12 malam itu seluruh sampah-sampah Jalan Sutomo sampai ke apa itu kami titik semua, kami kirim ke kantor bupati supaya besoknya bisa dibawa oleh petugas sampah dibuang ke TPA, pembuangan air sampah, sehingga ketika pagi hari itu Kota Pakam itu sudah bersih, tidak ada lagi sampah. Kata pemainnya apa? Ya, memang saya harus koordinir ke situ supaya apa? Ada artinya bahwasanya kita itu memang ingin Lubuk Pakam itu sebagai ibu kota Kabupaten Deli Serdang itu bisa bersih, bisa lebih baik dan lebih maju ke depannya. Karena apapun ceritanya, apabila suatu daerah itu kelihatan bersih, itu menjadi suatu penilaian. Tapi abang kan buat calon kiri pasar, kiri kebersihan Pak. Kalau saya Pak Wakil, kalau bisa saya ingin berpartisipasi. Bukan karena saya mau mengharapkan jabatan seperti itu, tapi saya selaku warga Lubuk Pakam, saya pengen Lubuk Pakam ini kelihatan bersih sebagai ibu kota Kabupaten Deli Serdang. Kan begitu. Jadi itulah sebenarnya. Tapi ketika Bapak Kurnia Bolunis Niaga dipromosikan menjadi kepala dinas, ganti camat baru, Kita balik aja camat yang jangan lupa. Kalau dibalikan kembali, itu tidak benar. Maksud saya kan, itu bukan dalam posisi di kabupaten kan ada yang bertugas nanti untuk mengkoordinir itu kan itu sekarang. Nah, jadi saya tidak harapkan loh supaya Bapak Kurnia itu itu. Jadi itulah Pak. Saya cuma merimain kembali, flashback kembali. Sebenarnya kalau kita bersatu, segala sesuatunya itu kita keroyok, segala sesuatu itu bisa gampang. Itu. Jadi
kami pun bermohon sebenarnya Pak, agar hal-hal seperti itu kami mohon agar ada perhatian dari pemerintah. Itu yang kami inginkan. Kedua, dari Kota Lubuk Pakam ini tidak ada yang bisa kita jual seperti pariwisata, tidak ada yang bisa. Apa yang bisa kita munculkan dari Kota Lubuk Pakam untuk bisa membuat Kota Lubuk Pakam ini bisa lebih baik dan lebih maju ke depannya itu hanya dari kulinernya. Nah, kulinernya saja. Jadi kemarin juga kita ada program dengan beliau ketika camat Kurnia Boyolali Senaga, kita bikin gapura di persimpangan Tugu Timbangan arah masuk ke Lubuk Pakam. Kita bikin di situ gapura, Anda memasuki kota wisata kuliner Lubuk Pakam. Yang mana nanti ketika orang, itu kan jalan lintas Pak, ketika orang lewat lihat ini kota wisata kuliner, lewat kedua kali mereka penasaran, mereka pasti masuk. Makanya terjadilah nanti kita mengundang orang luar masuk ke Kota Lubuk Pakam untuk buang uang, sehingga terjadi nanti perputaran ekonomi yang baik di Lubuk Pakam. Itu kalau saya punya saran Pak ya. Dan ketiga, kalau kita perhatikan di lapangan segitiga itu udah banyak tempat hiburan, yang mana salah satunya yang bisa kita buat menjadi ikon Kota Lubuk Pakam itu delmannya Pak. Delmannya, jadi orang dari mana-mana tidak perlu capek-capek lagi ke Brastagi, yang mana sekarang udah banyak terjadi longsor, orang udah pada tidak berani ke sana, kan gitu. Kemana? Kalau mau delman kita ke Kota Lubuk Pakam aja, ada di lapangan segitiga. Dan di situ juga banyak ada tempat-tempat hiburan untuk anak-anak, dan di situ juga banyak orang pedagang kuliner. Yang mana Pak, kalau saya perhatikan, alangkah baiknya apabila pemerintah mengelola tempat tersebut, karena setiap hari libur ya, dan hari-hari besar dan malam minggu, hari minggu itu odong-odong yang muatannya sampai 40 orang dari kota Perbaungan, dari kota Pantai Labu, dari Batang Kuis, dari Tanjung Rawa, itu ngetem di lapangan segitiga khusus untuk naik delman. Jadi kalau kita kalikan aja 40 orang satu odong-odong kali 6 odong-odong, sudah 240 orang membuang uang di Kota Lubuk Pakam. Kalau saya rasa kalau dikelola pemerintah ini bisa meningkatkan PAD kalau dikelola benar-benar dan ditata supaya bisa tertib dan rapi Kota Lubuk Pakam itu. Jadi saya sudah perhatikan itu, cuman kalau saya sendiri Pak, apalah daya saya hanya penjual es krim pinggir jalan. Jadi saya sangat antusias sebenarnya ketika melihat Bapak Dr. Asril Tambunan dan Bapak Lomlo mencalonkan diri untuk menjadi irisan satu. Saya sangat antusias, sehingga saya beserta teman-teman ini orang etnis Tionghoa punya kebulatan tekad untuk betul-betul mendukung sepenuhnya kepada Bapak Tambunan sama Pak Romo. Karena saya lihat visi dan misi di beliau ini ya, sepertinya jiwa membangunnya tinggi. Jadi itu Pak, makanya saya ini berbicara di sini karena saya tahu macam Pak Bupati, Pak Wakil juga senang ini jalan-jalan di luar negeri. Dan di mana di dalam berjalan-jalan itu bukan hanya berjalan-jalan saja. Saya yakin pasti Bapak Bupati dan Wakil Bupati ini berjalan-jalan itu sambil belajar di sana. Apa yang bisa dibawa di sana biar kita terapkan di sini. Nggak cocok Bang, nasi kandar. Iya Pak. Jadi apa yang bisa kita terapkan? Bisa kita mencontek, tapi kita contek yang dari luar. Jangan kita contek di dalam, kita terapkan lagi, itu nggak ada. Kita contek yang dari luar, kita bawa ke Pak. Contohnya kemarin ada juga sudah kami buat program Pak ya Bu. Kita buat di Lubuk Pakam ini, kalau Bapak Ibu lewat dari Simpang Ria
ada itu foto etnis Tionghoa sepasang berdiri, foto etnis Batak Toba sepasang berdiri. Itu saya bikin modelnya Bapak Simbolon itu kalau nggak salah saya. Bapak Simbolon dan Ibu saya bikin modelnya dari etnis Batak Toba. Yang mana tujuan kami, setiap tiang-tiang ruko yang ada di kota Lumut kami itu kan gede-gede. Kita bikin dua lukisan itu setinggi manusia. Yang mana tujuannya ada etnis Tionghoa, ada etnis Batak Toba, ada etnis Simalungun, ada etnis Melayu, Padang. Itu kita mau terapkan semua. Yang mana nanti apabila telah selesai itu lukisan, kita buat lampu sorot di atas setiap lukisan itu untuk sorot langsung ke lukisan. Ketika orang luar masuk ke kota Lubuk Pakam, mereka pasti heran dan mereka pasti kagum. Wah, ternyata kota Lubuk Pakam itu adalah kota multi etnis. Itulah tujuan kami dulu. Setelah itu kami buat juga, kalau Bapak Bupati tahu sama Pak Wakil, yang jalan mau masuk ke Metodis, itu sudah kami buat lukisan mural. Seperti di Pinang itu ada street art namanya. Yang mana kita mau undang, kan dulu kan orang muslim selfie kan gitu. Dan sudah sempat kami viralkan itu di Facebook. Kita mau undang orang luar datang untuk selfie. Ketika mereka lapar dan haus, nggak mungkin orang Perboman pulang dulu ke Perboman minum, orang Tanjung pulang dulu ke Tanjung minum, orang Galang tidak mungkin. Pasti mereka merasa haus dan lapar, pasti beli makanannya di Lubuk Pakam. Sehingga perputaran ekonomi kita, Pak, bisa lebih baik lagi. Jadi itu yang saya harapkan dari Pak Bupati dan Pak Wakil, agar dukunglah kami masyarakat ini yang mengharapkan Bapak Bupati dan Bapak Wakil bisa membuat Lubuk Pakam itu khususnya sebagai ibu kota kabupaten dan dili Serdang umumnya. Karena saya pikir hal yang pertama kita lakukan adalah untuk supaya daerah itu bisa maju, kita harus benahi dulu ibu kotanya. Jadi besar harapan kami, Pak Bupati dan Bapak Wakil. Dan harapan kami itu kami serahkan sama Bapak Bupati dan Bapak Wakil agar bisa kita sama-sama wujudkan, Pak. Nah, kalau pimpinan itu bersinergi dengan masyarakatnya, kan alangkah lebih baiknya. Itu pasti bisa terlaksana. Cuman kadang-kadang ya maklumlah Bapak Bupati dan Bapak Wakil, kadang-kadang orang Lubuk Pakam ini agak ada dekilnya. Kenapa saya ngomong gitu? Kalau tidak karena Pak Kurnia belum di sini, agak kemarin saya tidak mau pegang sebagai ketua paguyuban pedagang kaki lima. Karena apa? Pedagang kaki lima ini kadang-kadang nggak tahu diri. Dia merasa itu dia berdagang di pinggir jalan, dia merasa dia udah punya sertifikat. Susah ngaturnya. Padahal kalau sudah diizinkan aja oleh pemerintah bisa berdagang di situ, sudah sangat syukur, berterima kasih itu. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pedagang. Tapi kadang-kadang mereka susah sekali diatur. Untuk kita tertibkan supaya rapi, supaya jangan terlalu mengganggu daripada lalu lintas. Tapi ya, alhamdulillah waktu itu saya bekerja sama dengan pemerintah Kota Lubuk Pakam, bisa kami wujudkan, bisa kami atur, kami tertibkan, dan kita jaga kebersihannya dari sampah-sampah yang berserakan. Itu jadi. Ini ya Bapak Bupati dan Bapak Wakil beserta Ibu, kenapa kami buat seperti ini? Kami juga ingin memperkenalkan bahwa Kota Lubuk Pakam itu juga punya koki-koki yang spesial yang bisa menghidangkan masakan-masakan yang lezat. Kita tidak perlu lagi keluar dari Kota Lubuk Pakam, ternyata ada di Cafe One Man. Ya kan Pak Abu? Itu. Jadi kedua, apa itu Bang? Lemah. Merebus. Oh, yang di tikungan.
Oh, yang tikungan ya. Iya, ya dekat masjid. Iya, iya. Kita buat juga. Iya. Di sini Pak Bupati ada sebenarnya. Martabak Mesir pun ini ada yang enak di sini. Martabak Bangka pun kita nggak perlu lagi ke Jalan Majapahit sana. Ada di sini. Kita rasanya sudah sama, tidak jauh. Bentar lagi jual, Pak. Oh, martabaknya belum. Kalau Bapak Wakil bersedia, ini malam jualan. Kita akan sediakan Mesir. Nah, karena dia bukanya malam, makanya kami tidak menghadirkan semuanya, karena kebanyakan pedagangnya itu bukanya setelah maghrib. Tapi kalau Bapak berkenan nanti bisa. Jangan Pak. Pesan kedua, Bang. Maksud saya bukan hari ini, untuk selanjutnya. Tapi nanti ini letaknya di pinggir jalan. Tapi saya rasa Bapak Bupati, Pak Wakil itu merasa orangnya merakyat. Merakyat. Nah, dan saya rasa nggak sungkan-sungkan untuk duduk menikmati kuliner walaupun itu di pinggir jalan. Ini dia rasanya itu adalah rasa pinggir jalan, tapi kualitasnya restoran bintang 5. Jadi makanannya kaki 5, rasanya bintang 5. Jadi makanya Pak, itulah tujuan kami sebenarnya, ingin kami menyediakan ini. Ini masih sebagian kecil. Kami ingin menunjukkan kepada Bapak Bupati dan Wakil beserta Ibu dan rombongan bahwasanya kuliner kita ini layak untuk ditingkatkan di dalam masyarakat. Supaya apa? Supaya kita bisa mengundang orang luar datang ke Lubuk Pakam. Jadi kalau orang luar sudah buang duit Lubuk Pakam, ini kan bisa lebih maju lagi. Itu yang sangat kami harapkan dari Bapak Bupati kita dan Bapak Wakil. Jadi besar harapan kami Pak, agar hal ini bisa terwujud. Jadi untuk selanjutnya pun saya ingin nanti berbincang-bincang dengan Bapak Bupati dan Bapak Wakil bagaimana nasib ini ke depannya untuk kita bisa majukan daerah kita ini. Jadi itulah Pak kira-kira ya harapan kami dari para pengusaha kecil menengah ini, dari menengah ke bawah lah, bukan ke atas kan. Jadi begitulah kira-kira Pak dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Bupati dan Bapak Wakil beserta Ibu dan rombongannya. Semoga Tuhan berkati kita semuanya. Pinggir jalan, keren juga, luar biasa. Memang baru Pak Mindo yang kasih masukan, belum dilantik, nampaknya udah nggak bisa tidur ini Pak Bupati sama Wakil Bupati ini. Kalau permohonan itu udah mesti ada nih kadis khusus untuk Lubuk Pakam. Ini luar biasa Pak Mindo, luar biasa dan biasa di luar. Baik Pak Bupati, Wakil Bupati beserta Ibu, acara ini intinya sebetulnya dari kelompok Tionghoa. Saya sendiri mewakili dan secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sekaligus syukuran dari tim pemenang kita kemarin dari kelompok Tionghoa. Hari inilah waktunya yang bisa untuk buat syukuran. Jadi mewakili kelompok Tionghoa, kalau acara hari ini adalah acara syukuran buat Pak Bupati dan Wakil. Kiranya ke depan kalau masukan itu sudah diberikan oleh Pak Mindo, bagaimana mempercepat, ya, barangkali disinergikanlah dengan program-program Bapak Bupati dan Wakil ke depan. Nah, barangkali ada itu yang didahulukan ke depan dan ada mungkin tambahan masukan yang seperti Pak Mindo. Nah, kami sudah sepakat tadi dari kelompok Tionghoa itu sudah cukup. Nanti Pak Simbolo bilangkan terima kasih atas kehadiran Pak Bupati dan syukuran ini biarlah diberkati Tuhan. Bapak Bupati dan Wakil sehat-sehat ke depan, memimpin Deli Serdang ini lebih cepat, lebih maju, sekaligus meneruskan kalau almarhum dulu Pak Amri Tambunan
terkenal dengan GDSM-nya, Gerakan Deli Serdang membangun dengan 3 pilar. Tadi sudah disebutkan Pak Mindo 3 pilar itu, tapi istilah 3 pilar itu dulu pada saat Pak Amri, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Nah, poin-poin tadi sudah di situ, tinggal melanjutkan. Kelebihan Bapak ini dengan wakil ini dua-duanya ganteng, disertai cantik. Yang kedua, pengalaman di birokrasi. Kelebihannya bukan hanya di birokrasi, tapi di teknokrat juga pengalaman. Jadi disinergikan ini, saya yakin percepatan pembangunan Gerakan Deli Serdang membangun akan lebih cepat dari sebelumnya. Sekian dan terima kasih dari kami, sekaligus barangkali kepada Pak Bupati dan Wakil lah untuk sepatah dua kata, dan setelah itu nanti kita foto bersama dan itu kita acara selesai. Silakan Pak Bupati dan Wakil, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Dan saya hormati bapak-bapak saya, Pak Dodi, teman-teman yang lain yang hadir. Ketika ini kehadiran saya yang kedua ini. Kalau yang pertama saya hadir sendiri, kali ini kami hadir formasi dan secara jujur ini bukan nanti kehadiran kami yang kedua ini yang kedua. Nanti bakal sering-sering kembali karena bakal lebih enak. Kalau kali ini, ingat Pak Abu, ingat yang baru ya. benar. Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh teman-teman dari khususnya di Kecamatan Lembupaka pada pemilihan 27 November yang lalu. Walaupun suara kami kalah di Lembupaka punya Pak Longlong, tapi kami yakin suara kami yang milih itu pasti lebih banyak dari sini dibandingkan dari daerah. Teman-teman yang dari sini saya tahu dan pasti all out untuk pasangan 02 saja. Pekan menang. Di sini pekan. Karena saya sempat sebelum ini ke KPJM ya kan, jumpa sama Awi sama Ibu Awi, Yuki ya Yuki. Hujan-hujan pun mereka tempuh itu mencari di mana TPS untuk memilih. Nah, itu luar biasa. Ya. Jarang itu. Etnis Tionghoa mau segitu fanatik yang bukan, itu luar biasa. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa untuk pilkada saat ini. Dan kami berdua udah pasti akan membuat satu perubahan yang besar ya Pak Longlong untuk Lembupaka ini. Cuma nanti lebih konkretnya sudah kita perhatikan lah Pak Mindo ya. Karena kalau sekarang ini banyak kali yang agak panas ini. Karena kita kalau minum air kelapa aja agak dingin nih. Kalau lain minum air panas aja nih. Sama ada es krim juga tadi. Tapi yang pasti satu, yang terpikir saya satu, bagaimana Lembupaka ini supaya lebih maju, tentu supaya agar pemutaran uang di sini itu lebih banyak. Apalagi tadi kayak Bang Acu punya Audible, ya kan? Silahkan aja nanti masukkan ke dalam katalognya lokal Deli Serdang. Semua pengadaan itu nanti khusus untuk Deli Serdang aja. Jadi putaran uang itu yang APBD yang ada di sini diputar di sini. Ya. Janganlah ke Medan NPWP-nya ke sana, pajaknya ke Medan. Kita mau PAD-nya kemana, pajaknya kemana, ya. Sama mungkin kayak di Pantai Labu. Tadi kan barusan pergi dari Pak Dewan tadi Pak Nengru. Semua kalau bisa semua urusan Deli Serdang ini kita dulu yang
menduluankan yang pakai uang APBD kita. Jangan kita sikit-sikit mau beli speaker aja ke Medan. Uangnya ke Medan nanti jadinya. Sini loh, nanti kita paksakan cukup untuk di Pakam, Tanjung Rawa, Sunggal. Jadi uangnya berputar di sana. Ya. Dan orang akan bisa kerja, bisa banyak dapat hasilnya. Pak Acu nanti, Bang Acu nanti gitu banyak pula pesanan, ya nggak mungkin lah kerjanya itu aja ya. Itu nambah pekerjaannya jadi 5, 6 seperti itu ya kan. Besok ada 3 yang kayak gini ya. Jadi hal yang simple sebenarnya. Ya. Dan itu bukan hal yang sulit untuk pemerintah kabupaten memulai sesuatu yang seperti itu. Contoh kayak kuliner. Kalau saya tadi terpikir cuma satu pemilu. Saya mau buat macam Braganya Bandung dari kubu Pakam ini. Kalau di Bandung itu ada namanya Jalan Braga, khusus satu jalan itu kuliner semua, yang orang hanya jalan kalau malam. Nanti kita buat gitu. Jadi orang akan datang kemari. Ya. Habis itu yang terakhir tentu dengan keanekaragaman dari etnis kubu Pakam ini, kita mau buat satu pertunjukan kolosal setiap tahun yang membuat orang lain itu datang kemari. Ya. Terserah itu apakah dari masyarakat Tamil, apakah dari masyarakat Melayu, apakah dari masyarakat Tionghoa, masyarakat Jawa, masyarakat Karo, Batak, Toba. Kita buat ada pertunjukan setiap tahun di sini. Itu nanti orang akan datang, akan tahu. Oh, kalau mau nengok pertunjukan setiap tahun orang Kubu Pakam. Ya putar bloknya kan tinggi di sini, orang nanti akan buat tempat tinggal hotel ataupun yang kecil-kecil di sini. Ya, lama-lama ini akan bisa maju. Hanya itu tinggal. Nanti kalau ke kota, saya rasa mungkin penataan kota itu ada beberapa titik yang sudah saya mapping yang mesti kita keluarkan. Dan mungkin beberapa desa nanti kita hilangkan, kita jadikan kota semua. Ini buat besar kota ini. Jadi mappingan besar, harusnya 5 tahun ini bisa selesai semua. Ya. Apalagi saya punya wakil yang sangat energik. Kalau belum bisa, sepakat. Kalau kami nanti di kantor hanya sampai jam 10-11, habis Pak Lomlo nanti keliling terus. Dia berjemur namanya. Bupati berjumpa rakyat terus menerus untuk kantor, berkantor di masyarakat itu. Jadi kami berharap itu, doakan aja bahwa kami ini akan terus sehat, terus jangan digoncang isu-isu yang aneh-aneh, ya kan? Karena luar biasa ini. Tapi saya rasakan kalau kami berdua harusnya clear karena kami memulainya dari awal bersama. Ya. Malah saya bilang sama Pak Lomlo, nanti jadi 20 tahun aja Pak Lomlo di sini. Saya 10 tahun, Pak Lomlo 10 tahun lagi jadi mati. 20 tahun dulu. Ya. Dan saya rasa itu menjadi sesuatu yang luar biasa di Kabupaten Serang. Silakan Pak Lomlo. Terima kasih Pak Bupati. Dari beberapa yang disampaikan pada abang-abang bapak-bapak sekalian, Anies Jogja, Anies April, Menindo, sahabat kita bersama, pasangan 02 memang sahabat sungguh-sungguh dan sahabat semua agama. Terkait beberapa yang diulaskan tadi Menindo, dari ilustrasi kepada saya, Bang. Mungkin nanti bisa dikemas. Sebenarnya abang menyampaikan tadi saya sudah terbakar, tapi karena kami belum dilantik, Bang dan Perdeles Serang festival seharusnya sudah terbayang saya begitu meriahnya. Dan saya yakin pasti kalau itu terjadi, abang ketua panitia yang pertama. Dan yang kedua Bang, seperti slogan kami pasangan 02 kan bila sedang sehat. Instrumen sehat itu Bang, sandang pangan bukan saya dimasuk pulang, tambah buah satu lagi Bang. Kayaknya di mana ibu-ibu PKK berada, pasti rujak harus ada Bang. Saya pikir itu aja Bang untuk melengkapi. Terima kasih Pak Bupati, sahabat-sahabat sekalian. Bila itu topik penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba, ada Udi, ada lu mau? Nah, udah semua. Jangan Cukup sekian acara hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kalau gitu kita foto bareng dulu lah ya. Oh.